Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Kita doakan Pak Edi Lukman, semoga Allah berikan kesembuhan, ya. Allah angkat penyakitnya tanpa menyisakan satupun rasa sakit kepada beliau, ya. Dan bisa kembali beraktivitas di masjid ini, ya. Menuntut ilmu, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Rasul itu pernah bertanya kepada sahabat dalam satu kesempatan, ya. Man asbaha minkumul yawman sa'iman, ya. Siapa di antara kalian yang puasa pada hari ini? Abu Bakar tuh angkat tangan, ana ya Rasul, ya. Kemudian beliau tanya lagi, siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasul. Kemudian beliau tanya lagi, siapa yang pagi ini sudah bersedekah? Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasul. Sampai ditanya lagi, siapa yang sudah mengantarkan jenazah pagi ini? Kata Abu Bakar, ana ya Rasul. Masya Allah. Sepagi itu sudah mengumpulkan 4 kebaikan di dalam hidupnya. Berarti Masya Allah, ya. Abu Bakar berhasil mengumpulkan 4 kebaikan dalam waktu yang masih pagi. Ini kan luar biasa sekali. Alhamdulillah, ya, kita pagi ini memulai hari kita dengan melakukan kebaikan. Kita sudah salat, ya, kemudian kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang lain bisa kemudian kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini punya banyak dosa, ya. Dan ada satu ayat di dalam Al-Quran, ketika ayat ini turun, itu membuat sahabat itu gelisah. Membuat sahabat ini merasa berat, seakan-akan tidak mampu untuk kemudian mengemban atau memikirkan sekalipun tuh mereka merasa berat, ya. Ketika kemudian Allah berfirman, ya, surat An-Nisa kalau tidak salah, ya, laisa bi amaniyikum wa laisa bi amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih. Bukanlah angan-angan kalian, bukanlah angan-angan ahlil kitab, barang siapa berbuat dosa maka pasti dibalas. Maka ini adalah sebuah ayat yang membuat gelisah para sahabat. Para sahabat ini kan generasi yang, kalau kita berbicara tentang dosa, maka dosanya ini mungkin banyakan kita apa mereka? Kita lebih banyak, ya. Tapi mereka lebih gelisah ketika ayat ini turun dibandingkan kita ini lebih merasa tenang-tenang saja ketika membaca ayat ini, ya kan? Mereka ngadu kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, inna lanujaza bikulli amalin su' na'malu bih. Ya Abu Bakar, apakah kita akan dibalas dengan segala keburukan yang kita lakukan? Ternyata Abu Bakar juga gelisah juga, akhirnya tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah kami ini akan dibalas dengan semua dosa yang kami lakukan?
Maka kata Rasul, yarhamukallah ya Abu Bakar, semoga Allah merahmatimu. Alasta tansab, alasta tahzan, bukankah kamu pernah merasakan sedih di dalam hidup? Bukankah kamu pernah merasakan kegelisahan di dalam hidup? Hatta alham yahammahu, ya, sampai demam yang mendera dirimu, yaitu bentuk pembalasan atas dosa yang kamu lakukan. Maka dosa ini berefek, Pak. Termasuk diantaranya yang kita bahas pada pagi hari ini. Riba, goror, itu berefek. Ya, sebagaimana dosa kita juga berefek, maka seperti itulah harta haram ini juga berefek. Ya. Kalau zaman dulu dosanya sedikit, tidak sebanyak kita zaman sekarang. Ya. Para alim-alim terdahulu, ya, seperti yang pernah saya ceritakan, Sa'id ibnul Musayyib ini tajir wa faqih, orangnya pedagang, kaya, kemudian ahli fikih. Maksudnya keilmuannya luar biasa, faqih. Beliau ini kan pernah menghadapi ujian, ya, menghadapi cobaan, usahanya ini bangkrut. Dan bangkrutnya ini menyebabkan beliau ini runtuh semua usaha yang sudah beliau bangun. Ya. Pada saat itu kan beliau berhasil mengidentifikasi, ya, ketika usahanya bangkrut, oh ini karena dosa saya 15 tahun yang lalu. Saya pernah melihat seorang pemuda miskin, kemudian saya katakan, hadzal rajul miskin. Ini orang miskin amat, ya, kira-kira begitu. Ternyata 15 tahun kemudian Allah balas dengan cara usaha beliau itu bangkrut. Mereka dosanya sedikit, Pak, bisa mengidentifikasi. Kalau kita, ujian ini oh datang dari dosa yang ini, ujian ini datang dari dosa yang ini. Karena dosanya sedikit, Pak. Apakah kita bisa mengidentifikasi? Sudah nggak bisa. Dosa kita kebanyakan sudah. Apalagi efek dari harta yang haram. Nah, ini lebih dahsyat. Ya. Makanya pada pagi hari ini kita akan coba lihat apa efek dari harta haram di dalam hidup seseorang jika kemudian tidak segera dia bersihkan. Ya. Ya, kalau kita lihat zaman dulu, para sahabat tuh ada yang kaya raya, banyak. Utsman kaya, Pak. Abdurrahman bin Auf apalagi. Meninggal warisannya 6 triliun. 1400 tahun yang lalu. Antum punya uang 100 juta tahun 60, kaya enggak? Kaya, ya. Antum tahun 50-an di Tangerang punya uang 10 miliar, kaya? Nah, ini Abdurrahman bin Auf 1400 tahun yang lalu punya uang 6 triliun, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas, rumahnya tuh pakai batu akik, temboknya. Ada di sini rumahnya pakai batu akik temboknya? Ya ada, Ustaz, di tangannya doang. 10 tangan batu akik. Maksudnya cuman di tangannya batu akik, tapi berani nggak dia bikin tembok rumahnya dari batu akik? Nah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kayaknya seumur-umur di Indonesia belum ada, Pak. Orang yang rumahnya tuh temboknya semua batu akik. Sayang, Ustaz, mendingan dibikin cincin. Apalagi kita melihat sahabat-sahabat yang lain. Cuman tidak semua sahabat kemudian kaya raya. Ada Abu Hurairah ini kan masuk kategorinya ahlus suffah. Ini golongan kaum muslimin yang lemah secara ekonomi, ya. Mereka tinggalnya di Nabawi, ya. Tapi yang kita sepakati dari mereka, nanti ada satu sikap yang kemudian membuat mereka tuh terhindar dari yang haram. Qanaah. Nah, nanti kita bahas khusus. Pada hari ini
kita coba bahas. Jadi kalau kita tahu efeknya, insya Allah kita akan menjauh dari perkara tersebut. Ya. Karena orang mendekat kepada yang haram karena tidak tahu efeknya. Kalau dia tahu efeknya, insya Allah dia kemudian akan menghindar. Ya. Tapi kalau kemudian dia tidak tahu efeknya, maka dia tetap akan kemudian mendekat karena dia tidak tahu efek dari perkara tersebut. Nah, pada pagi hari ini kita coba bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Rezeki atau harta yang haram walaupun banyak itu diazab. Ya. Kalau yang halal walaupun sedikit itu lebih berkah. Ya. Al-qalilu min halal yubariku fih. Yang sedikit tapi halal itu diberkahi oleh Allah. Ya. Wal haram, tapi yang haram, ya, al-kathiru yadhhabu wa yamhaqullahu ta'ala. Yang haram ini walaupun banyak itu dicabut keberkahannya kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita butuh kemudian berhati-hati dalam perkara ini, ya, karena mencari harta dari yang haram itu menyebabkan keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka efek yang pertama, apa efek dari harta haram yang masuk ke dalam diri kita? Ya. Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makan dari yang halal, jangan ikuti langkah syaitan. Berarti efek pertama dari makan dari harta yang haram, kita telah mengikuti langkah syaitan. Syaitan ini iblis. Ya. Jika kita lihat perjalanan iblis, ya, siapa yang pertama kali mendiami bumi sebelum manusia? Jin. Ya. Satu makhluk yang Allah ciptakan kemudian mendiami bumi lebih dulu, itulah jin, termasuk iblis. Makanya ketika Allah kabarkan kepada malaikat bahwa aku akan menjadikan di atas muka bumi khalifah. Nah, apa arti khalifah, Bapak Ibu? Kita sering mengartikan khalifah ini sebagai pemimpin. Tapi arti dari khalifah ini berarti pengganti. Jadi ketika Allah kabarkan kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Maksudnya pengganti dari makhluk yang sebelumnya. Makanya pemimpin itu diartikan sebagai khalifah. Khalifah berarti pengganti. Karena pemimpin itu diganti. Ketua RT, khalifah. Kenapa? Karena nanti diganti sama RT yang baru. Nah, itu namanya khalifah, pengganti. Maka iblis ketika diperintahkan, dia menolak. Kenapa? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ini dosa pertama di atas muka bumi. Sombong, Pak, takabur. Ya. Karena Nabi Adam dari tanah, tin. Tin itu campuran air dan tanah. Kalau tanah saja namanya turab. Ya. Kenapa namanya Nabi Adam li'adimil ardi? Karena diciptakan dari permukaan bumi, wajahnya bumi. Makanya namanya Adam. Ya. Malaikat bukan menyanggah, bukan membantah, tapi malaikat itu sempat nanya, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang menumpahkan darah berbuat kerusakan di atas muka bumi? Kalau malaikat hanya nanya, tapi kalau iblis nih bantah, makanya dia terusir. Tapi kan ada satu janji proklamir dari iblis kepada Allah, dan dia diizinkan. Satu,
dia akan membuat manusia ini mengikuti langkahnya nanti sampai di neraka. Maka satu jalan iblis, jika ada yang makan dari harta yang haram, itu berhasil mengikuti langkah iblis. Dia itu sebenarnya nyari jamaah. Untuk apa? Nanti dia akan berkhutbah di akhirat. Antum pernah dengar khutbahnya iblis? Dalam Al-Quran itu ada. Allah nyatakan, wa qala syaitan. Ketika syaitan kemudian nanti dia mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah menjanjikan yang hak kepada kalian. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya juga berjanji, tapi saya menyelisihi janji saya. Ya. Kan yang dahsyatnya, ini khutbah, yang dengerin khutbah ini, nanti di akhirat itu dipastikan tempatnya sudah di neraka. Mudah-mudahan kita tidak dengar khutbah ini nanti di akhirat. Ya, sering-seringlah dengerin khutbah di dunia, Pak. Karena yang kagak mau dengar khutbah, ceramah, nasihat para guru, ya, antum siap-siap nanti dengar khutbah di akhirat. Tapi khatibnya, kata Imam Hasanul Basri, iblis. Ya. Mudah-mudahan kita dengar di dunia aja, jangan di akhirat. Karena tuh dipastikan, karena ini khutbah iblis, nanti dia berkhutbah di mimbar di neraka jahanam. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita terhindar. Maka makan dari harta yang haram ini, kata Allah, antum mengikuti langkah syaitan. Ya, siap-siaplah mendengar khutbah yang sangat kemudian menyayat hati nanti di akhirat. Kan iblis itu dia bilang, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Saya cuma ngajak yang berbuat kalian. Masya Allah, bangsat banget iblis memang. Ini sama antum punya sahabat ngajakin usaha. Dia udah tahu nih antum bakalan rugi. Ya, tetap diajak, kemudian antum rugi, bangkrut. Terus yang ngajakin bilang, aneh udah tahu pasti bangkrut. Ana sengaja memang ngajakin biar antum bangkrut. Kira-kira gimana perasaan antum kepada sahabat seperti ini? Kecewa ya. Nah, itulah iblis. Makanya Allah peringati, jangan ikuti. Kenapa? Karena kemudian kita nggak makan dari harta yang halal. Ini telah mengikuti langkah syaitan. Ini berapa dosa sekaligus, ikut langkah syaitan, mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah makan dari harta yang haram, nanti akan muncul dosa-dosa yang lain. Pasti, Pak. Karena sesuatu yang haram akan keluar untuk yang haram. Pasti. Abal malu ya'ti min haitsu ata. Harta keluar dari tempat dia datang. Datang dari yang haram akan keluar kepada yang haram. Datang dari maksiat akan keluar untuk maksiat. Makanya ada yang kemudian bilang, Ustaz, dulu saya hartanya itu dari harta judi. Ya, saya tuh suka judi online. Untungnya banyak. Tapi yang saya bingung, kemana harta itu semua? Saya tidak bisa kemudian melihat kemana harta itu keluar. Tiba-tiba habis. Ya begitu, Pak. Yang haram, imma dia dimusnahkan, keberkahannya dicabut. Jadi yang megang harta haram ini nggak pernah tahu kemana harta itu keluar. Jadi satu, harta haram ini menyebabkan kita itu ikut langkah syaitan, iblis. Jadi iblis ini memang membuat manusia ini lupa, itu diantaranya adalah dari harta haram. Dan buat manusia itu lupa bersyukur. Ya. Makanya Nabi Musa, Nabi Muhammad, ya, para nabi-nabi itu ngingetinnya satu, bersyukur. Karena iblis itu sudah bilang, saya bikin manusia tidak bersyukur kepada Allah. Karena kufur itu paling mudah kemudian terjadi pada orang yang tidak bersyukur. Buat dia lupa kepada yang memberi rezeki.
Kalau dia lupa kepada yang memberi rezeki, maka dia telah masuk kepada jalan kekufuran. Ya. Jadi yang pertama, efek harta haram apa? Kita mengikuti langkah syaitan. 2, amal soleh sulit dilakukan kalau harta yang masuk dalam diri kita itu dari perkara yang haram. Pasti. Antum kalau misalnya berat untuk mendekatkan diri kepada Allah, berat rasanya untuk bangun sholat malam, berat rasanya untuk baca Quran, maka coba dicari. Jangan-jangan ada yang haram yang masuk. Karena kalau yang haram ini sudah masuk, walaupun dia sedikit, dia memberatkan kita untuk beribadah. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Nah, ini tegas sekali Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Ini ada 2 hal yang disandingkan dalam ayat ini. 1 apa? Makan dari yang baik. 2 apa? Kerjakanlah amal soleh. Berarti ada hubungannya antara amal soleh dan harta halal. Karena Allah bilang, makan dari yang halal dan kerjakanlah amal soleh. Berarti kalau mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik, makan dari yang halal, kerjakan amal soleh. Jadi kalau orang makan dari yang haram, sanggupkah dia melaksanakan amal soleh? Sulit. Orang menuntut ilmu, itu salah satu perkara yang membuat ilmu itu akan mudah masuk ke dalam diri seseorang, sumber makanannya. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi karena hafalannya sedang menurun. Jadi hafalan beliau ini lagi turun. Ala su'a hifzi. Jadi ingatannya agak sedikit menurun. Tapi jangan salah paham, Pak. Kalau Imam Syafi'i mengatakan hafalannya menurun, berarti kita sedang brilian-briliannya. Kalau bagi Imam Syafi'i hafalannya menurun, berarti bagi kita tuh lagi bagus-bagusnya hafalan kita, ya. Imam Syafi'i ini Masya Allah, Pak. Itu hafalannya beliau itu melebihi manusia normal, ya. Daya ingatnya tuh luar biasa, ya. Antum tahu kitab Imam Malik Al-Muwatta itu beliau hafal di luar kepala. Kita juga di luar kepala, Pak, ya. Iya, di luar. Kagak hafal. Jadi Imam Syafi'i datang kepada gurunya karena merasa hafalannya ini menurun. Kata gurunya ini cuma satu. Fa'arsyadani ala tarkil ma'asi. Tinggalkan maksiat. Ilmu itu cahaya, dia enggak akan turun di tempat yang gelap. Maka dari sinilah kita paham, oh ternyata harta yang haram membuat manusia sulit untuk mengerjakan amal soleh. Itu jelas, ya. Maka suatu saat, ya, jika kemudian kita agak sedikit menurun semangat amal solehnya, maka identifikasi dari harta yang masuk ke dalam diri kita. Karena kata Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau katakan bahwasanya Allah menyandingkan 2 perintah ini, amal soleh dan makan dari yang halal, karena harta yang halal ini membuat seseorang bersemangat di dalam beramal soleh, ya. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan Allah cukupkan kita dengan yang halal. Nah, ini doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Minta dicukupkan dengan yang halal sehingga tidak butuh kepada yang haram.
Ya. Orang merasa butuh dengan yang haram karena tidak merasa cukup dengan yang halal. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki kita dari yang halal dan Allah jauhkan kita dari yang haram. Karena godaan harta haram ini godaan yang paling dahsyat, ya. Semoga Allah jauhkan. Ketiga, tadi ikut langkah syaitan. Dua, sulit beramal soleh, pasti. Tiga, Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 62 ya, sampai 63. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan ya, wa aklihimus suht. Nah, ini Allah katakan, jadi ini tentang orang Yahudi. Bangsa Yahudi ini bersegera di dalam berbuat dosa. Jadi mereka kalau berbuat dosa semangat. Sebagaimana kalau kaum muslimin beramal soleh semangat, tapi kalau bangsa Yahudi yang Allah sebutkan di sini, mereka kalau berbuat dosa semangat. Nah, termasuk mereka ini memakan harta dari harta yang haram. Karena yang kita bahas dalam bab riba, yang pertama kali membawa dosa riba atau mempraktekkan riba di tengah bangsa Arab, itu di kota Yathrib, itu bangsa Yahudi. Maka kemudian di sini Ibnu Katsir mengatakan, kebiasaan Yahudi ini memakan riba, sehingga jika ada orang yang memakan riba, maka dia telah kemudian mengikuti langkah bangsa Yahudi. Ya. Nah, memang Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, la taqumus sa'ah, tidak akan kemudian terjadi hari kiamat, hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha, sampai umatku ini mengikuti generasi sebelumnya, ya, mengikuti generasi sebelum mereka, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, ya, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Para sahabat nanya, siapa mereka ya Rasul? Generasi yang diikuti oleh umat Nabi Muhammad. Kata beliau, siapa lagi kalau bukan Persia dan Romawi. Maka seperti itulah ketika kemudian kita mengikuti bangsa Yahudi dalam hal haram. Rishwah, ini kebiasaan Yahudi. Makanya zaman Yahudi dulu, hakimnya itu bajunya ini tangannya agak lebar untuk naruh sogokan. Saya kira zaman sekarang kalau lebar pun nggak cukup, Pak, ya. Kira-kira naruh uang 1 miliar di situ cukup nggak, Pak? Oh, cek sekarang ya, jadi tinggal masuk. Nggak usah di baju, di saku pun masuk, Ustadz katanya. Kalau pakai cek begitu ya. Maka jika seseorang kemudian mengikuti langkah Yahudi, maka dia ini seperti yang Nabi katakan, tidak akan dibangkitkan hari kiamat sebelum umatku mengikuti langkah generasi sebelumnya, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak diikuti. Tuh, mungkin zaman sekarang sudah mulai kita lihat, ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Amin ya rabbal alamin. 4, makan dari harta yang haram. Ini seperti menghalalkan diri kita untuk diazab, ya. Saya kasih contoh, Pak. Dulu Umar bin Khattab ini saking khawatir bahwa kaum muslimin ini melakukan kecurangan dalam perdagangan. Curang dalam dagang ini kan berarti memakan harta haram, ya. Maka Umar tuh sering banget inspeksi pasar-pasar yang ada di Madinah. Kata Imam Malik, Umar ini suka belusukan ke pasar, cuman ngapain, Pak? Cuman ngecek doang. Ini pedagangnya paham nggak tentang fikih? Ini pedagang tahu nggak tentang rukun dan syarat jual beli, ya, kira-kira seperti itu.
Kenapa? Karena kekhawatiran mereka terhadap dosa yang dilakukan satu orang akan berefek kepada semuanya. Dosa dari harta haram itu efeknya global, Pak. Tidak hanya kepada pelakunya, tapi bisa jadi berlaku kepada orang sekitarnya. Dulu kaum Madian ngurangin timbangan. Ternyata Allah azab satu kaumnya itu diazab semuanya. Ya. Nah, oleh sebab itu kenapa Ali, Umar itu sangat perhatian terhadap masalah ini. Jadi kalau ada orang yang kemudian berbuat curang, ini kan berarti dia telah memakan harta haram. Itu diperingatin betul sama Umar. Antum paham fikih muamalah? Paham. Apa syarat dan jual beli? Bisa, dijelaskan, sudah, tetap jualan. Orang yang paham biasanya nggak akan melanggar. Ya. Masya Allah. Ini standar mereka kepada para pedagang cukup tinggi. Ya, standar ini kalau pakai di Taman Royal, ya, apa pasar terdekat di sini, Pak? Pasar Sifon kalau pakai standar Umar, ya. Jalan nanya sama tukang jual ikan, apa syarat dan rukun jual beli? Bisa jawab, nggak bisa. Nah, sudah belajar dulu baru balik lagi dagang di sini. Ya. Karena khawatir, ini tukang jual ikan, ikannya sudah busuk, tetap dijual, dia kasih apa tuh untuk mengurangi baunya. Ya. Kemangi ya. Mungkin bagi dia dapat untung, cuman dia nggak tahu. Bagi orang lain itu berpotensi Allah itu memberikan hukuman dan hukumannya ini global. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan para pedagang kita Allah berikan kejujuran ya. Selanjutnya, perkara yang kelima, doa tidak dikabulkan. Doa itu sulit dikabulkan jika sumber harta kita dari yang haram. Padahal doa ini senjata yang paling ampuh di dalam diri seorang mukmin. Itu doa, ya. Doa yang tidak dikabulkan. Nabi itu berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan, ya. Doa yang tidak didengerin. Bapak-bapak pernah ngobrol sama istrinya kemudian dicuekin? Pernah? Sering ya. Atau ibu-ibu pernah ngobrol sama suaminya kagak didengerin? Sering. Ini biasanya pas ibu-ibu minta dibeliin emas. Nah, biasanya nih kagak didengerin sama suaminya. Emas ya, itu pura-pura gak dengar. Seperti itulah ketika doa seseorang itu tidak didengerin sama Allah. Nabi itu Allahumma inni a'udzubika min du'a'i la tusma'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari doa yang tidak engkau dengar. Nabi berlindung dari doa yang tidak didengar. Makanya ada lapisan demi lapisan yang kemudian membuat doa kita ini sulit kemudian terdengar. Dosa termasuk harta haram. Ya. Dulu kita pernah bahas di sini. Nabi bercerita tentang seorang musafir. Musafir ini doanya makbul, Pak. Ya. Dalam hadis musafir doanya makbul. Nabi bercerita tentang musafir. Yutilus safar, asy'atha akbar, yamudda yadayh, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sudah berkumpul dalam diri musafir ini sebab-sebab diterimanya doa. Satu, dia musafir.
Dua, dia asy'atha akbar, maksudnya tuh dia terlihat kelelahan dalam musafirnya. Tiga, dia mengangkat tangannya. Empat, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ada empat, Pak. Empat mustajabnya doa berkumpul di dalam diri orang ini. Tapi empat hal yang membuat doanya mustajab itu menjadi hancur hanya karena satu yang muncul. Apa itu? Harta haram. Bahkan Nabi bercerita tentang seseorang melangkahkan kakinya untuk melaksanakan ibadah haji min nafaqah tayyibah, nafkahnya dari harta yang halal. Waktu dia berangkat maka fanada munadiyan minas sama, terdengar suara dari langit. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka ada suara yang kemudian terdengar, labbaik wa sa'daik. Panggilanmu dipenuhi kebahagiaan untukmu. Bagi orang yang berangkat haji dengan harta yang halal. Tapi kalau sebaliknya, apa kata Nabi? Waktu yang berangkat dengan harta haram dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, fanada munadiyan minas sama, maka terdengar suara dari langit, la labbaik wala sa'daik. Panggilanmu tidak didengar, tidak ada kebahagiaan untukmu. Wal iyadzu billah. Bayangkan, Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Berarti harta yang haram ketika disedekahkan itu tertolak. Itu tertolak. Karena Allah itu baik, hanya menerima dari yang baik-baik. Tuh. Maka harta haram ini efeknya membuat doa seseorang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang kemudian jika kita tahu, ngedeketin saja kita sudah kemudian tidak berani, apalagi makan dari situ. Karena kita butuh amal saleh, ya. Kita butuh doa kita didengar. Kita butuh jauh dari iblis, karena iblis adalah seburuk-buruk teman yang kemudian menemani seseorang ketika nanti di akhirat. Ya. Maka apa yang kemudian harus kita tanamkan agar kita bisa terhindar dari efek harta haram, ya, ini akan menjadi pembahasan terakhir kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, silakan diminum. Silakan, Pak. Sudah dibagikan? Alhamdulillah. Semoga yang kita bahas ini bisa menjadi benteng bagi diri kita. Karena ini akan menjadi benteng yang menghalangi seseorang dari harta yang haram, insya Allah. Dan ini sesuatu yang, ini amalannya, ini amalan hati, Pak. Tapi mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Apa itu? Qanaah. Qanaah itu merasa cukup, merasa ridha, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Orang yang mengerjakan amal soleh, dia laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah. Ahli tafsir ketika menafsirkan apa itu hayatan thayyibah,
amal soleh dalam keadaan beriman, maka diberikan hayatan thayyibah. Ada satu definisi yang jumhur itu cenderung kepada makna ini. Apa itu hayatan thayyibah? Kata mereka, hayatan thayyibah itulah qanaah. Kehidupan yang baik itulah qanaah. Saya rasa qanaah ini sudah menjadi serapan bahasa Indonesia ya. Qanaah. Nah, qanaah kata Imam Hasanul Basri, la narzuqannahu qanaah. Siapa yang diberikan qanaah, merasa ridha, merasa cukup, merasa puas, yajid ladzataha fi qalbihi, akan diturunkan kelezatan di dalam hatinya. Bapak Ibu, qanaah, merasa cukup hari ini? Cukup? Alhamdulillah. Ibu-ibu merasa cukup hari ini? Alhamdulillah. Makanya qanaah ini membuat kita tuh tidak merasa butuh dengan yang haram. Nabi ngajarin kita qanaah, merasa cukup, merasa ridha, sehingga yang haram tuh menjauh. Kenapa kita nggak butuh dengan yang haram? Karena kita sudah merasa cukup walaupun sedikit. Ini jadi benteng kepada kita. Ya. Imam At-Tabari, mereka semua sepakat bahwasanya kata hayatan thayyibah dalam surah An-Nahl ayat 97 itu rujukannya kepada qanaah. Ya. Tadi kita bahas, sahabat ada yang kaya, ada yang miskin. Nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Iya, tapi kita sepakat bahwa mereka semua, baik kaya maupun miskin, itu berada di dalam satu kondisi, yaitu qanaah. Menjadi orang yang bahagia itu bukan orang yang banyak hartanya. Jelas Nabi yang bilang seperti itu. Orang kaya bukan yang kaya hartanya, tapi yang kaya hatinya, kata Nabi. Ya. Betul? Yang kaya itu yang kaya hatinya, bukan yang kaya hartanya. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i sampai bilang begini, idza ma kunta dhi qalbi qanu'an, jika kalian punya hati yang qanu'an, qanaah, ya, fa anta wa malikud dunya sawa, engkau dengan raja dunia itu berada di level yang sama. Kata Nabi, kata Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah turunkan qanaah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, agar kita bisa qanaah, lihatnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang ada di bawah kalian. Ya. Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan lihat yang di atas kalian. Kalau kalian lihat yang di atas kalian, maka kalian akan meremehkan nikmat kalian. Betul? Makanya yang di atas jangan suka nunjukin ke yang di bawah. Ini sekarang di internet itu kan kebanyakan yang di atas nunjukin ke yang di bawah. Betul? Pamer hartanya. Nunjukin mobil saya ada 10. Satu mobil harganya 5 miliar. Kira-kira Pak, ini mobil 5 miliar ditunjukin kepada yang punya mobil harganya 70 juta. Yang punya mobil 70 juta ngeliatin yang punya mobil 5 miliar, itu dipamerin sama dia. Kira-kira dia mensyukuri yang 70 juta? Dia bersyukur? Enggak Pak. Sementara dia tidak bersyukur, mungkin yang bawa motor lagi ngeliatin mobilnya. Aneh, tiap hari kena hujan ya Allah. Punya mobil kayak begini nih, alhamdulillah. Ya kan? Akhirnya dia nggak mensyukuri motornya. Dia nggak tahu Pak, ternyata yang bawa sepeda ontel lagi ngeliatin motornya. Ini kayaknya punya motor enak juga nih.
Tiap hari goes capek bener nih, ya kan? Di saat yang sama dia nggak tahu Pak. Pemulung lagi jalan kaki. Kapan saya punya sepeda ontel? Mungkin lebih lancar, lebih mudah, ya kan? Di saat yang sama Pak. Mungkin ada orang naik Mercy, masih baru, lagi ngeliatin pemulung, ya Allah. Enak bener bisa jalan, ya kan? Kaki saya lumpuh, tuh. Ini nggak akan berakhir kalau kita tuh ngelihat ke bawah, nggak qanaah, Pak. Di saat yang sama mungkin yang punya mobil 5 miliar tuh lagi diliatin sama yang naik helikopter, mungkin. Ya kan? Mungkin dia lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Yang punya 5 miliar lagi ngeliatin helikopter, Allah. Aneh punya mobil, dia punya helikopter. Kapan saya punya helikopter? Insya Allah. Nggak habis-habis. Maka Nabi itu ribuan tahun yang lalu sudah ngajarin. Jangan lihat di atas, lihat yang di bawah. Ini zaman sekarang yang di atas malah nunjukin ke yang di bawah. Ini kan bahaya Pak. Iblis itu tugas dia, yang dia proklamirkan, bikin manusia nggak bersyukur. Bikin manusia nggak qanaah. Kalau sudah nggak qanaah, selesai. Yang haram diterjang sama dia. Makanya saya tanya, Bapak Ibu merasa cukup hari ini? Alhamdulillah. Jadi orang yang bersyukur itu qanaah. Jadi qanaah itu pintu kebahagiaan. Sudah. Ya. Jangan membanding-bandingkan apa yang di tangan kita dengan apa yang di tangan orang lain. Kadang-kadang kita suka mengukur, ya Allah, kayak dia mah enak, sukses, ya kan? Mobilnya banyak, usahanya sukses. Antum nggak tahu, tiap malam nggak bisa tidur, iya kan? Ini kadang-kadang kita ketemu orang yang kaya raya, ngobrol, yang dia obrolin apa? Keluhan terus, pusing mikirin pabrik, muncul masalah ini itu. Tiap hari itu nyelesain masalah. Tapi kita ketemu orang yang mungkin nggak punya pabrik, ya. Orang yang hartanya sedikit. Apa yang keluar dari lisannya itu, Alhamdulillah Ustaz, saya kemarin kesini, adem banget dengarnya. Yang ada tuh syukur aja. Ya. Saya pernah naik sepeda lewat belakang, ketemu petani bunga apa itu yang buat kuburan. Yang biasa mereka orang-orang kalau itu zaman-zaman dulu tuh bunga pehong ya apa namanya? Yang biasa orang beli buat ditaburin di kuburan. Apa? Ada nama bunganya itu, saya tanya, "Pak, ini bunga apa?" "Ini bunga yang buat ditabur di kuburan, Pak," katanya. Artinya saya lihat beliau ketika lagi macul, ya orangnya udah tua, Pak. Ya, jam 10 tuh lagi panas-panasnya. Kita berhenti, kita perhatiin. Itu nyangkulnya tuh ringan, ya, senyum. Habis itu ngobrol. "Pak, ini nggak dipagerin?" "Ya sudah Pak. Ya kalau mau orang ambil aja, nggak apa-apa." Ya, kayaknya adem banget. Bandingkan dengan yang kerja di ruangan AC begitu kan. Kayaknya lebih nikmat. Yang keluar dari lisannya tuh sesuatu yang lapang ya. Makanya orang tuh kalau qanaah nggak pernah mengukur apa yang di tangan orang lain dengan apa yang ada di tangan dia. Karena dia qanaah, sehingga ini jadi benteng untuk dari yang haram. Ya, makanya hati-hatilah ketika kita melihat apa yang ada di atas kita. Kata Nabi, kalau kita melihat yang di atas, kita jadi nggak bersyukur. Dan ini pintu pertama, godaan iblis, kita masuk ke perkara yang haram. Karena pengen punya seperti yang di tangan orang lain, akhirnya yang haram diterjang sama dia. Ya. Maka apa yang dinasihati Nabi itu seolah-olah, Masya Allah, itu Nabi sedang nasihatin kita di zaman sekarang. Ya. Jangan lihat di atas kalian, lihat di bawah kalian. Ya. Lihat di atas kalian, itu satu, imma kalian menerjang yang haram karena pengen memiliki apa yang di tangan dia, atau yang kedua, kalian akan hasad.
Hasad ini penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang kemudian bisa membakar amal ibadah seseorang. Ya. Maka saya doakan semoga kita menjadi orang yang qanaah. Amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa urusanku dengan dunia? Saya ini hanya datang di dunia istadalla tahta syajar, istirahat sejenak, ambil bekal secukupnya, thumma tarakaha, kemudian saya tinggalkan dunia. Maka jadilah kita di dunia seperti orang asing. Seperti orang asing. Dunia bukan tempat menetap, dunia tempat singgah. Tapi banyak di antara kita menjadikan dunia seakan-akan dia menetap di situ. Sama seperti kita lagi jalan, ketemu rest area, nggak mau pulang-pulang, di situ berhari-hari. Nah itulah kita, jika menjadikan dunia tidak sesuai dengan hakikatnya. Semoga Allah hindarkan kita dari yang haram, Allah cukupkan kita dengan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Bahkan semoga melimpah. Amin. Bapak Ibu pengen yang halal tapi banyak? Pengen kaya Abdurrahman bin Auf? Amin. Abdurrahman bin Auf ini kan hakikatnya sebenarnya nggak pengen usahanya ini terlalu lancar. Apa katanya? Kalau saya terlalu sukses nanti lama berjumpa kalian di akhirat. Karena yang banyak hartanya lebih lama dihisapnya. Keluarnya kelamaan, Pak. Beda dengan yang hartanya sedikit, hisapnya cepat. Ya sama kayak kita masuk ke Alfamart, Indomaret begitu ya. Yang keluar duluan ya belanjaannya hanya 1 plastik. Tapi kalau belanjaannya 3 troli, yang ngantri di belakang gelisah. Allah, ini keluarnya lama ini. Dihisapnya dihitungnya satu-satu kan tetar. Apalagi pakai standar hisap akhirat. Hasibnya, kasirnya kasir di akhirat itu kan diambil ditanya, "Pak, ini antum beli uangnya dari mana?" Saya kerja uangnya halal. Oke, belinya untuk apa, Pak? Saya beli untuk saya jual lagi. Jadi itu pertanyaannya betul-betul spesifik. Ala kulli hal tidak apa-apa. Kaya enggak apa-apa, yang penting bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaya enggak apa-apa, yang penting zuhud. Yang penting qanaah. Sehingga jadi benteng yang haram itu tidak berani mendekat ketika kita qanaah. Tapi kalau kita tidak qanaah, itu insya Allah kita dikeroyok oleh yang haram nanti. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menghindari perkara yang haram. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya selingan saja. Gorornya masih kita lanjutkan lagi di pertemuan depan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada tanya jawab.